Bang. Ya, Muslim. Ya disampaikan dulu Bang, baru gantian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. RDF Muslim. Alhamdulillah Muslim. Pencet Bang, pencet. Oke, aman. Ya udah, Dek Krisna, ada yang mau ditanya ke Dek Krisna? Ini ngefans banget nih sama Banyuma nih, Krisna ini. Iya betul Bang. Masya Allah. Kota mana tinggalnya Bang ini? Saya di ini sekarang ini di Bali. Oh Bali. Ya ya. Kalau Ya. asli di Sumatera Bang, di Tanjung Sakti, Tanjung Sakti, Sumatera Utara. Sumatera Selatan. Itu gereja pertama di Sumatera Selatan itu ada di Tanjung Sakti, di tempat saya itu. Oh. Ya 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 ya. Masya Allah. Tanjung Siap ya, di arah dari bandara ke sono ya, arah jalur ya. Bukan Bang, Tanjung Sakti. Iya. Sumatera Selatan. Iya. Arah jalur ke jalur 1, jalur 2 gitu sono. Benar gak? Bukan itu Palembang itu Bang. Dari itu masih 1 hari tempat aku. Ya udah, terus kapan rencana nih syahadat nih? Belum waktunya. Nanti Bang. Saya masih mau banyak belajar dulu. Apa yang kau nggak pahami dulu deh. Mumpung ada Banyuma nih. Tumben ada Kristen ngefans banget sama Banyuma. Ya karena penjelasannya lebih detail dari Bapak Gereja. Banyuma menyampaikan katanya lebih detail daripada pendeta. Iya betul Bang, dari Bapak Gereja beda, lebih beda. Kalau pendeta kenapa? Lu dikecewain pendetamu? Ya itu rahasia pribadi saya sih Bang. Apa kira-kira yang kau tanya sama pendeta nggak puas? Ya karena ada yang janggal dan nggak masuk akal lah Bang, dengan ketuhanan. Ya apa itu kira-kira? Ya itu yang ada di profil saya itu Bang. Apa itu yang nggak kebaca? Sebentar Bang ya. Ya. Kayaknya dibilang Banyuma kayaknya terakhirnya ada di polis deh, masuk nih barang nih. Gimana Bang? Kenapa pada diem Bang? Ya apa ya, ditungguin lu. Oh nunggu saya. Tungguin lu, apa masalahnya? Biar dijelasin sama Banyuma. Ya itu yang di profil saya itu Bang. Kagak kebaca, kekecilan tuh. Itu kata-kata yang keluar dari pikiran saya sendiri itu Bang. Apa itu kan Dito? Aku nggak bisa baca. Aku juga mau cek dulu. Saya baca dulu. Dibilang tapi mati buat nebus dosa, disuruh nebus dosa tapi bangkit. Begitu Bang. Kayak gabut aja Tuhan saya Bang. Gitu toh. Saudara Krisna. Saya mau nanya hal sederhana. Kalau ikan berenang di laut, apakah itu adalah hal yang luar biasa bagi Anda? Ya enggak sih Bang, biasa saja karena emang hidupnya di air. Pintar. Kalau kucing berenang di laut, luar biasa enggak? Ya tergantung berapa jatuhnya Bang. Ya, dia berenang, pokoknya dia antar pulau. Luar biasa Bang kalau dia bisa
Ah, luar biasa. Tuhan itu maha kuasa enggak? Tuhan Tuhan Yesus maksudnya. Enggak Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha kuasa enggak? Asa sih bang, makanya Ya, langit, maha kuasa langit Tuhan tanpa itu. tiang masih berdiri kokoh. Jadi kalau Tuhan jadi manusia, apakah itu luar biasa? Gak tahu saya jawabannya itu bang. Kalau kucing jadi manusia luar biasa enggak? Mustahil bang. Luar biasa tidak? Kucing tersebut hebat enggak kucing itu kalau dia jadi manusia? Ya hebat bang. Kalau ayam jadi manusia hebat enggak ayamnya? Hebat bang, tapi mustahil lah. Kalau Tuhan jadi manusia hebat enggak? Masa Tuhan jadi ciptaan bang? Jadi kalau Tuhan yang maha kuasa jadi manusia, ya apakah itu luar biasa? Enggak. Apa luar biasanya? Namanya Tuhan. Tuhan jadi manusia biasa aja. Yang luar biasa itu kalau kucing jadi sapi, ayam jadi orang. Nah, itu baru luar biasa. Ya Tuhan jadi manusia, apa luar biasanya? Namanya Tuhan. Nggak ada yang luar biasa bagi Tuhan kalau hal-hal kayak begitu. Itu mah kecil. Nah, kalau Tuhan mengampuni dosa luar biasa nggak? Luar biasa lah bang. Kalau Tuhan mengampuni dosa itu, Ya silakan bang. kalau Tuhan mengampuni dosa itu tidak tidak luar biasa, Bung. Kalau Tuhan, namanya Tuhan. Tuhan segala-galanya itu kecil baginya. Nggak ada yang luar biasa bagi Tuhan itu. Kecil. Kalau cuma mau mengampuni dosa, tinggal bilang dosamu telah kuampuni. Udah selesai. Yang mana yang betul? Tuhan atau Allah? Ya Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhan. Betul bang. Allah itu Tuhan. Yang Bukan mana yang Kristus dipakai? Tuhan. Tuhan itu gelar. Nama Tuhan itu Allah. Terus kenapa kok Anda bilang Kristen itu Paulus? Ya, Kristen itu pengikut Paulus. Paulus atau Simon Petrus? Bukan. Ketika Paulus atau kemudian Simon Petrus? apa hubungannya dengan Simon? Simon tidak pernah mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Simon kan yang jatuhnya dari Paulus. Mana kawannya? Di mana Simon ketemu Paulus di mana? Simon itu jatuhnya dari Paulus. Iya, di mana Itulah Simon pendiri ketemu? Katolik. Emang Di mana Simon ketemu dengan Paulus? itulah Di mana? salah kau. Makanya narasi kau sekarang jadi kaji. Iya, saya Kau minta dalil. Kau Saya minta melihat dalil. Paulus atau Simon Saya Petrus? minta dalil. Saya minta Kau dalil. melihat Simon Petrus atau Paulus? Saya minta dalil, Bang. Kau melihat Simon Petrus atau Paulus? Saya minta Kau dalil. ngomong udah dikaji kau sekarang. Kau bilang Paulus. Ya emang Sementara Paulus yang orang- mengaku kok. Yang nabi palsu itu Simon Paulus kok. Petrus. Tak pernah Simon Petrus kemudian mengaku bertemu Tanggung dengan jawab Kristus di kau. padang gurun. Tanggung jawab Di mana kau Simon Katolik. Petrus? Di mana Matematika Simon kan? Petrus? Ah, ini nyata Di mana semua Simon ini. Petrus? Tidak tahu kau Simon Petrus. Di mana Orang Katolik. Simon? Di mana Nah, Simon? Jadi jangan kau bilang Paulus ya kawan ya. Di Kelihatan mana kau kau Simon? cuma Di mana Simon ketemu dengan di Kristus seluruh di gurun? dunia udah tahu orang Katolik itu Simon Petrus. Matematikan Di matematikan di ma- matematikan mi jatuhnya kau mana- cuma kalau kau matikan mi ku jatuhnya kau cuma Di mana Simon menulis surat kalau kau dia bilang orang itu? Kristen Paulus pengajar Paulus. Di mana Simon Petrus Jangan kau bilang menyatakan? orang Kristen pengajar Paulus kau bilang ya kan. Ya memang Paulus, Simon nggak ada mengajarkan Kristen. Di Tanggung jawab mana kau. Simon?
Jadi kau mengakui Iya. Simon Petrus itu ada? Di mana Simon Petrus mengajar Kristen Jadi di mana? kau mengakui Simon Petrus itu lebih hebat Iya, dari iya, Muhammad? saya tahu. Ah, itu udah jelas. Nah, Itu yang sekarang bilang di mana? Paulus. Di mana Simon Petrus mengaku bertemu dengan Kristus di gurun? Jadi kau menguji ke Simon Petrus kami? Di mana dalilnya Kau Simon menguji Petrus? Simon Petrus kami atau Paulus? Udahlah, kamu ke gereja aja lah. Udah kelihatan kau main kosak. Kamu ke gereja cari Kalau kutu udah pendeta. dimatikan Mi, udah kelihatan kau. Kamu nggak nyambung soalnya otakmu nggak ada. Saat pembagian otak kamu nggak hadir. Ngomong kok nggak nyambung. Sudah Kristen, penyembah Kristus, nggak nyambung lagi. Sempurnalah. Jadi Kristen ini hadirnya Kristen ini dari Kristus palsu. Hadirnya. Kenapa teman-teman? Coba baca 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku Yesus Kristus ada di dalam dirinya, maka dia harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Nah, coba bagaimana Yesus hidup? Apakah hidupnya Yesus itu sama seperti hidupnya Kristen? Tidak. Yesus tidak hidup selayaknya Kristen. Lain Kristen, lain Yesus. Nah, kalau berbicara mengenai Kristus yang saya maksud ini adalah dia sang penyesat, itu baru sama dengan pola hidupnya Kristen. Kenapa? Kristus yang datang kepada Paulus ini adalah Kristus yang mengajarkan pengikutnya untuk hidup seperti binatang. Karena dia mengajarkan kemudian nabinya, yaitu Paulus, untuk menghilangkan semua aturan-aturan Tuhan. Hanya iblis yang tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Sedangkan Paulus mengajarkan pengikutnya Kristen untuk tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Dalilnya di mana? Galatia 5 nomor 1. Kristus makhluk halus yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus agar mengajarkan kepada Kristen jangan lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Itu suratnya di dalam Galatia 5 nomor 1. Jadi Kristen ini telah dibebaskan dari menghambakan diri kepada Tuhan. Siapa yang ngajarin? Kristus. Ada enggak Kristus anak Maria mengajarkan hal seperti itu? Enggak dong. Makanya orang Kristen ini ya pengikut sibilisisis. Karena hanya iblis yang mengajarkan untuk jangan menghambakan diri kepada Tuhan. Silakan Anda bantah. Kalau Kristen ini adalah pengikut iblis, saya akan buktikan kepada kalian. Silakan. Ya, ini ada Haris Situmorang. Dibuka mute-nya Haris Situmorang. Haris Situmorang. Dibuka mute-nya. Dibuktikan dulu. Saya buktikan Galatia 5 supaya Kristen sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan Kristen. Merdeka dari mana? Merdeka dari aturan-aturan. Tidak mau lagi diatur. Merdeka dari mana? Merdeka dari menghambakan diri kepada Tuhan. Makanya Kristen itu melalui nabinya Paulus dari Kristus sang penyesat diajarkan supaya mereka ini jangan lagi mengaku sebagai hamba. Kristen ini harus mengaku. Di mana dikatakan Kristus penyesat? Lah, Matius 24 nomor 24 itu loh Cak Kongkong. Di situ dikatakan jelas di situ. Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Jadi Kristen itu adalah kumpulan pengikut iblis yang tidak mau lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu bukan lagi hamba,
Kamu bukan hamba, kamu adalah anak Kristus, anak Tuhan bedeng. Siapa yang mengajarkan kalian seperti itu coba? Siapa yang memerdekakan kalian dari aturan Tuhan coba? Ada Yesus mengajarkan itu? Hah? Sedangkan Yesus sendiri menghambakan diri kepada Tuhan. Yohanes 4 nomor 24. Aku dan kalian menyembah, tuh, menghambakan diri kepada Tuhan yang kita kenal. Sedangkan mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Yesus menghambakan diri. Paulus mengatakan Kristus telah memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Kristus yang mana ini? Kristus yang mana yang mengajarkan untuk jangan menghambakan diri kepada Tuhan? Kristus yang mana? Oke, silakan. itu tidak memerdekakan orang Kristen itu karena Yesus sudah menyelamatkan umat manusia dari neraka. Makanya dikatakan Kristus memerdekakan. Gitu. Karena sudah diselamatkan. Gitu. Artinya Kristen tak perlu lagi menghambakan diri kan? Kan Kristen sudah diselamatkan. Ngapain menghambakan diri lagi? Makanya Paulus mengatakan, kalian bukan lagi hamba, kalian itu adalah anak. Oleh karena itu jangan lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Kalian sudah dibebaskan dari kuk penghambaan. Hanya iblis yang dibebaskan dari kuk penghambaan. Yang namanya manusia, kalau dia masih waras, dia akan mencari Tuhannya dan akan menyembah kepada Tuhannya. Lah kalian enggak lagi. Kenapa? Karena kalian itu anak Kristus. Tapi Kristus yang mana, Cak Kangkung? Hah? Kristus yang mana yang punya anak? Yesus tidak punya anak. Yesus punya murid. Nah, siapa yang kalian jadikan sebagai ayah? Ayo. Yohanes 8 nomor 44. Si Bilisislah yang menjadi bapakmu. Itulah kalian. Dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu itu. Apa keinginan bapakmu? Jangan lagi kau menghambakan diri. Sebab kau bukan lagi hamba. Kau adalah anak-anak setan. Itu. Belum sadar-sadar juga. Belum sadar juga. Kalian nyaman kan? Cuman menyanyi-nyanyi. Kenapa demikian? Karena kalian sudah dijanjikan oleh Kristus. Kalian sudah dimerdekakan dari Kristus. Kristus mana yang mau pengikutnya untuk merdeka dari aturan Tuhan? Kristus yang mana? Hah? Ada Yesus mengajarkan untuk jangan menghambakan diri? Ada? Ada gitu? Di mana itu Yesus katakan jangan lagi kau menghambakan diri? Bukankah Yesus sendiri mengatakan bahwa untuk menjadi selamat harus mentaati perintah Tuhan? Matius 19. Nah, tapi kenapa Kristus memerdekakan ini Kristen? Karena Kristus yang kalian sembah itu bukan anak Maria, tapi iblis yang melarang kalian menuhankan Tuhan. Dia mau agar kalian menuhankan dirinya. Sakit. Ya emang sakit. Bagaimana kebenaran harus disampaikan. Oke, boleh saya sanggah? Iya, silakan. Silakan. Apa bedanya Kristen dengan iblis? Sama-sama Tadi tidak pagi- menghambakan diri kepada Tuhan. Oke. Silakan. Tadi pagi saya dengar Anda mengatakan Yesus yang datang kepada Paulus adalah iblis. Gitu Yes. saya dengar Anda katakan. Iya, betul sekarang itu. saya mau bahas dulu. Ya, di Matius 24 kan dikatakan di sini. Iya. Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Terus katanya lagi Mesias ada di padang gurun. Kan gitu. Jadi ini kan berarti Mesias ini ada di mana-mana. Ya kan? Jadi coba dulu kita lihat sewaktu Yesus menampakkan diri menjumpai Paulus,
di Kisah Para Rasul 9 itu ada cahaya memancar dari langit mengelilingi Paulus atau Saulus ya. Itu cahaya Oh, memancar Mbak Cinta dari nggak langit lengkap bacanya, Mbak mengelilingi Cinta. Saulus saja gitu. Jadi tidak ada Iya. di sana, Cinta tidak ada di bacanya sini, yang lengkap, tidak Mbak ada di Cinta. padang gurun. Berarti itu Tuhan siapa yang ada di mana-mana? Anda bisa jawab sendiri ya. Oke, Sekarang terus? pertanyaan, Jangan percayanya sekarang, mana? sekarang Yesus meminta untuk percaya atau jangan percaya? Ketika ada orang mengatakan Mesias di sini, Mesias di sana, Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya? Jangan percaya kepada Mesias yang ada di mana-mana. Ada di jangan. sana, ada di sini, ada di padang gurun. Itu ada di mana-mana tuh. Nah, sekarang Nah, sementara kalau Yesus yang Kenapa Anda menjumpai percaya? Paulus, karena kenapa kenapa kami Anda percaya percaya? kepada bentar. Kenapa kami percaya kepada Yesus yang menjumpai Paulus itu? Karena Tuhan Yesus yang menjumpai Paulus itu dari mana berupa kamu tahu? cahaya Dari langit mana kamu tahu? mengelilingi Dari mana? Saulus. Dari Itu bukan mana dia, kamu tahu? Dia tidak ada di sana, tidak ada Dari di sini, tidak mana ada di padang kamu tahu? gurun. Berbeda. Dari mana kamu tahu kalau itu adalah Yesus? Lah tercatat di Kisah Para Rasul 9. Ya, dari kita mana buka kamu ya, tahu? kita baca ya. Dari mana kamu tahu kalau itu Yesus? Dari mana kamu Karena tahu? Yesus bilang. Loh, bilang mana? bilang apa? Dari mana kau tahu kalau yang datang kepada Paulus, Nabi Paulus itu adalah Yesus yang asli? Dari mana? Ya karena Yesus mengatakan, di sini kita buka dulu ayatnya ya. Ya, dari Kisah Para Rasul mana kamu 9. tahu? Kan Yesus mengatakan Iya, jangan kau percaya. Iya, kita Matius baca dulu nih ya. 24, Matius 24, Matius 25, Iya, Matius di Matius 26. 24, di Matius 24 Yesus mengatakan, jika ada nanti di akhir zaman, Kok akhir mau menjelang zaman di akhir mana? zaman ya, Pandai-pandaian. mau menjelang akhir zaman itu, Pandai-pandaian. itu Ya, khotbah akhir zaman itu judul perikopnya. Pandai-pandaian. Nah, inilah Khotbah kalian. akhir zaman Inilah itu korban. judulnya. Inilah korban penyesatan iblis. Aduh. Di situ Silakan Yesus dulu tidak dibuka, berbicara silakan mengenai dulu akhir dibuka. zaman. Tidak berbicara mengenai bahwa nanti di akhir zaman begini-begini. Tidak, Yesus ditanya, apa tanda kesudahan dunia ini dan apa tanda kedatanganmu? Itu nggak bisa dipisahin. Ketika aku datang dalam rupa manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus dalam rupa apa? Buka dulu Matius 24, itu judul perikopnya, khotbah tentang akhir zaman. Iya, yang kasih judul itu siapa? Yesus. Ya, Yesus yang kasih karena judul, itu, Yesus. Iya, karena itu topik dari, ya itu Yesus yang kasih. Karena itu topik dari Yesus yang kasih. Topik pengajaran Yesus. Tidak ada yang keluar dari mulutmu kalau bukan bohong. Semua kebohongan. Loh. Tidak ada Yesus kasih Kenapa judul-judul. kebohongan? Kan tercatat Matius 24. Kamu mengatakan yang kasih judul itu Yesus. Bah, parah kali lah penipu ini. Kata Yesus, kalau ada yang berkata ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Loh, kok kamu malah percaya? Berarti kamu itu anti terhadap Yesus. Karena Yesus yang mengatakan jangan percaya, ente malah percaya. Itu makanya saya katakan kalian itu otaknya robek. Isinya cuma dedak. Ya, yang Yesus bilang yang tidak dipercaya yaitu Mesias yang ada di mana-mana. Di mana dalilnya ada di mana-mana? Tuhan Di Anda mana? yang ada di mana-mana. Tuhan Anda saya yang ada di Mesias. mana-mana. Tuhan saya Di sini Mesias. dikatakan, Mesias ada di sini, Mesias Tuhan ada saya di sana, Mesias, gitu. Mesias ada di padang gurun. Itu Oi. Tuhannya yang ada di Oi. mana-mana. Tuhan Anda itu. Oi, Tuhan saya Tuhan Anda Mesias. itu. Tuhan saya Mesias. Hah? Iya, mengaku-ngaku Mesias. Tuhan saya Mesias gitu. Mengaku. Kan Dasar pemakan yang babi mengaku otak. Udah kau turun monyet. Nyamuk. Tipu aja terus. Monyet, anak babi, makan asu, nipu aja terus. Kristen, kamu nggak malu gitu loh. Kamu nggak malu.
Dalil di dalam kitabmu mengatakan A, kamu menyebutnya B. Tuhanmu ada di mana-mana. Boleh saya jawab, Bang? Dari mana Islam itu menyembah Mesias? Di mana? Di mana kau dapat ilmu Islam menyembah Mesias? Bang Juma. Ya, silakan Anda jawab. Ketika Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kamu diperintah percaya atau jangan percaya? Gini dulu, Bang. Bang Juma. Apa itu? Ya. Janganlah marah-marah lah, Bang. Saya marah kepada orang bodoh yang sombong. Saya nggak suka. Lebih baik dia itu bodoh tapi jujur daripada bodoh sombong terhadap kebenaran. Ditambah lagi pendusta. Dia itu nggak sombong juga, yang tadi dari kata-katanya itu nggak sombong, Bang. Cuman dia menjelasin dan mengatakan yang ada di ayat Alkitabnya itu. Jadi menurut saya mana ada di dalam Bibelmu, kecuali kamu revisi lagi. Tuduhannya apa tadi? Tuduhannya apa? Tuhannya umat Islam katanya. Karena Tuhannya umat Islam di situ Mesias. Sejak kapan umat Islam menyembah Mesias? Udahlah, Bang. Terserah. Sekarang kamu jawab. Sekarang saudari jawab. Yesus mengajarkan percaya ketika ada orang ngaku bertemu dengan Kristus di gurun atau jangan? Pingsan. Kalian tidak malu gitu? Malulah teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bicara. Ini saudara Heris Tumor. Heris Tumorang. Heris itu Morang. Oh, sorry. Heris itu Morang. Kupikir tadi Heris itu Tumor. Sorry. Iya Pak Heri. Oh, iya. Ukuran ban depan 32 Bang yang ideal itu. Dia lagi ngisi ban angin depan. Bang. Gabung kan lo jadi tuh. Bang Handi kenapa? Lagi bersihin saya, tunggu dulu. Awan. Ada. Saudara Arjuna dari mana Bang? Katolik, Protestan? Ya, Bang Arjuna. Arcep. Bang Arjuna. Iya, Bang. Muslim apa Kristen, Bang? Saya Islam, Bang. Oh, Islam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Alhamdulillah. Oh, ada sih sebenarnya. Silakan. Buat Bang Jumba. Iya. Semangat terus, Bang. Selalu semangat Bang. Cuman kadang jengkel orang hadapi orang dewasa tapi kekanak-kanakan. Saya selalu ngikutin Abang. Iya, alhamdulillah. Di TikTok, di Snack, di Facebook. Oh iya. Syukur alhamdulillah. Terima kasih. Sehat selalu. Bentar, siapa yang mutar Gurunda di Snack ya? Gurunda kan nggak pernah ke Snack. Kayaknya itu ada rekotan yang diputar di sana itu. Di Facebook juga enggak? Iya. Nggak perlu saya luruskan ini malam ya. Teman-teman itu ada sebenarnya itu bukan lagu ya, mengenai Yesus waktu bayi gitu loh. Itu Bang Juma begitu karena ada diskusi gitu loh. Itu dipotong Bang Juma, seakan-akan itu konotasinya itu menista. Ini kalau nggak diluruskan bisa viral lagi tuh. Bang Juma udah monitor nggak tuh lagu-lagu itu? Iya. Pas sebenarnya Bang Juma ngomong kayak gitu karena ada yang ngeyel lawan diskusinya tuh kalau nggak salah itu.
Paling yang ini Bang Andi, paling yang upload itu yang dipanggil. Ya itu. Paling yang upload itu yang dipanggil. Karena dia menguploadnya sepotong, nggak semuanya. Kepotong itu. Ini sebenarnya yang berbahaya. Iya, Bang. Ya itu anakku sayang gitu loh ya. Saya ada lihat YouTube lagunya Bang, Dua Kristus Bang. Lagu hip hop Oh, iya? itu apa? Iya. Coba Kalau Bang Dinda Andi juga- cari, ada itu Bang. Ini anak Medan ini aku udah siapa sih? Bang Dian. Bukan Oten, itu Oten. Oh ya. Udah di mute tadi, Badan mau disampaikan Bang. Apa temanya? Kok nggak ada temanya? Silakan Bang Juma. Iya, temanya tentang Kristus palsu, Bang. Al-Quran saya mengatakan itu juga. Emang Kristus ada berapa? Kalau menurut Yesus banyak. Banyak. Di mana dalilnya? Kristus palsu. Oh, Kristus palsu. Banyak. Banyak di akhir zaman ini ya banyak lah. Iya, kalian lah itu. Kok kalian? Ya iyalah, siapa lagi? Di akhir zaman ini akan banyak mesias-mesias palsu. Di mana dalilnya di akhir zaman ini banyak Mesias? Dalilnya itu, kalian ini suka kali ngarang-ngarang cerita. Ya itulah kalau cuman modal dengar-dengar pendeta. Belajar Bible lah. Nggak ada Yesus mengatakan di akhir zaman nanti banyak Yesus palsu. Nggak ada. Mesias-mesias palsu, Dinda. Bukan Mesias palsu itu datang kepada murid Yesus angkatan pertama. di Alkitab udah jelas itu akan datang mesias-mesias palsu di akhir zaman. Tidak ada diceritakan akhir zaman Mesias palsu. Mana ada? Jadi di Pengikut Mesias palsu di akhir zaman diusir oleh Yesus. Itu baru betul. jadi di agama kalian di akhir zaman itu gimana ceritanya? Ya akhir zaman itu setelah Nabi Isa datang, Al-Quran surah As-Sukruf, apabila Nabi Isa datang, itulah tanda akhir zaman. Karena ketika beliau datang Nabi Isa, maka tanda-tanda akan kiamat itu sudah mengikutinya. Al-Quran mengatakan, wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi tanda akan datangnya hari kiamat. Nah, ketika hari kiamat itu datang, tandanya apa? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, gunung-gunung berterbangan.